Jadi sekarang jam berapa sih? Kita udah telat belum? Sekarang kita menuju rumahnya. Kita menuju kediaman Bang Helmy Yahya. Ini ngobrol-ngobrol. Jadi ya. Ini jadwal keberapa ya? Bukan ini. Jadwal kedua. Yuk. Hari ini, ya ini jadwal pertamaku yang keluar rumah. Actually selama pandemi sih, ini ketiga kali nih selama pandemi keluar rumah untuk talk show ya, atau interview. Dan hari ini kita akan ngobrol bareng sama Bang Helmy Yahya. Kebetulan beliau kayaknya punya program YouTube juga ya, channel YouTube baru untuk mereka ya. Beliau ingin ngobrol-ngobrol sama aku, entah ngobrol-ngobrol apa, katanya sih kegiatan-kegiatan terkini yang terupdate seputar industri kreatif dan lain sebagainya gitu. Jadi hari ini nggak terlalu hektik, jadwal di luar cuman Bang Helmy, yang hektik di rumah nih begitu. Begitu pulang lanjut dengan Zoom meeting persiapan Indies Festival. Ini sih apa ya, beda banget sih ya sebelum pandemi dan setelah pandemi. Dulu kalau sebelum pandemi aku tuh sehari bisa pokoknya keluar tuh biasanya nganterin anak sekolah. Habis nganterin anak sekolah tuh udah langsung ke kantor atau meeting di luar, full, kembali ke rumah kadang malam sebelum anak-anak tidur, jadi masih bisa tidur anak-anak, atau sore kalau memang bisa pulang sore tuh biasanya pulang sore, tapi banyak waktu pasti biasanya udah malam gitu. Cuma memang sebisa mungkin kalau meeting yang bisa dilakukan di rumah, biasanya aku lakukan di rumah. Dan kerasa banget sih sejak pandemi ini, it's more actually efficient secara waktu dan lain sebagainya, karena ternyata Zoom meeting ini juga bisa cukup efektif. Kalau dulu tuh semua apa-apa harus ketemu kan, semua apa-apa harus ketemu di setiap kayak di Parvi tuh yang dari dulu mungkin lebih segala sesuatunya terbiasa dengan digital tuh kayak Dennis gitu. Dennis bilang, "Bu, kita meetingnya di ini aja, pakai internet aja, pakai apa sih waktu itu, bukan Zoom ya, ada aplikasi apa gitu yang kita bisa meeting sama-sama." Aku tuh nggak pernah mau biasanya, karena buat aku meeting ngobrol tuh lebih enak face to face langsung. Ya udah, tapi sekarang dengan adanya pandemi banyak banget hal yang kayaknya hampir tidak mungkin kita lakukan sebelumnya sekarang jadi bisa kita lakukan, dan ternyata ada efisiensi dan efektivitas juga dari situ. Menurutku ada beberapa pekerjaan yang ternyata sebenarnya masih bisa kita lakukan juga dari rumah ya, tapi tentu ya nggak semuanya, terutama kayak syuting gitu. Kalau kita ngomong production ya pasti susah ya, kita tetap harus berkumpul banyak orang, tetap harus keluar. Tapi kalau untuk meeting-meeting yang sifatnya internal, meeting kreatif, mempersiapkan segala meeting yang mempersiapkan sebuah acara atau sebuah event kuliah sekalipun bisa lewat Zoom. Nah, dari 24 jam ini ya waktuku yang diam itu hanya mungkin 5-6 jam untuk tidur. Sisanya itu ya udah mulai dari anak, terus ya kerjaan. Jadi ini handphone, kalau ngelihat aku sibuk nih sama handphone, biasanya orang kan handphone, "Ibu jangan main handphone." Kalau anak di rumah nih pasti ini susah banget. Tapi aku bilang ini nggak bisa, ini kerjaan semua isinya. Jadi aku nggak juga ada waktu untuk melihat internet dan main internet. Terus semuanya menjawab karena like I have few responsibility kan, kayak kerjaanku rata-rata berhubungan dengan banyak orang semua. Jadi kebanyakan tuh ngurusin orang banyak, bukan ngurusin diri sendiri sebenarnya. Jadi nah itu tuh banyak hal yang aku di posisi yang harus ngambil keputusan gitu. Jadi ketika aku nggak jawab ini berapa jam, itu pasti kadang-kadang banyak banget hal yang akhirnya harus ke delay, harus ketunda. Jadi actually ini handphone ini adalah sesuatu di dalam hidupku ini yang paling krusial, karena yaitu banyak hal yang diputuskan, banyak hal yang dikoordinasikan, semuanya ada di sini. Ada Parvi, anak-anak, terus Keana, Indiscope,
kuliah lagi tambahan. Ya resikonya nggak ada me time aja sih. Kalau tiba-tiba sampai dapat bonus bisa kerimbat ke salon, itu biasanya tiba-tiba ada yang tercancel dalam satu hari schedule. Tiba-tiba di jalan, wah ada waktu 30 menit, mampir, langsung kayak gitu. Jadi tidak pernah masuk dalam agenda acara atau masuk dalam schedule. Nggak ada. Sebetulnya sih segala sesuatu ya, apapun itu kita harus, yang paling penting dua hal sih, yang penting kita menikmati dan kita mensyukuri aja gitu. Jadi kalau ketika kita bersyukur, rasanya segala sesuatu sesulit apapun, sehektik apapun, ya pasti kita bisa lewatin. Dan kita emang harus punya punya target juga dan like positive thinking. Oke, like pasti bisa. Oke. Mas tadi mau Iya. yang jauh lebih cantik ya. Oh. Ini acara YouTube juga ya? Hai Mas, apa kabar? Thank you ya. Dulu janjian nggak jadi. Iya. Itu kemarin tuh. Oh iya dia. Iran itu kan mau bikin, mereka bikin festival film top, namanya Fajar Film Festival, salah satu yang terbaik di dunia. Nah, terus? Mereka tuh butuh produser Indonesia lah yang juga. Dia kasih slot loh Di sana? di sana, di Tehran. Mungkin Terus kalau gimana tahun ini forget it. kelanjutannya? Ya kalau Tahun mau, depan ya? kalau mau ya nanti saya tinggal hubungin. Orangnya udah kayak bapak saya. Itu orang nomor 2 powernya di Iran. Dia mau bikin festival. Dia udah punya festival tiap tahun. Jadi lo namanya Fajar Film Festival Berarti itu. itu kayak FF-nya Indonesia mungkin. Lu jadi mau bikin Malaya. Jadi sekarang masih cari skenario, udah tapi skenario-nya tinggal Jadi dulu ya waktu film itu pertama kan dari Perancis ya. Perancis yang Lumi bersaudara itu. Untuk pertama kalinya dan saya happy banget, tamu saya biasanya serius-serius, ngomongnya serius ya. Saya kali ini kedatangan seorang perempuan cantik, prestasinya luar biasa dan aktivitas sosialnya juga tidak kalah hebat. Saya beruntung banget ya, mau saya undang ke rumah Marcella Zalianti. Halo. Tepuk tangan dulu dong. Kan Emang Helmi. baru bikin YouTube juga? Iya, Iya baru dong. mulai ya. Jadi ya itu kayaknya efek daripada pandemi ya. Iya, iya. Jadi pandemi ini membuat kita tiba-tiba melakukan hal-hal yang rasanya hampir tak mungkin kita lakukan Nggak mungkin sebelumnya. ke panggung, nggak mungkin lagi ada syuting-syuting ya. Iya, aku kan aslinya bukan terlalu social media Ya. yang aktif ya orangnya. Jadi berapa kali aku diminta gitu untuk, ayo dong Mbak, ini sekarang udah zamannya YouTube dan lain Ya, sebagainya, bikin ya, YouTube. Masa ya. nggak punya YouTube konten? Ya. Aku masih kayak, aduh nggak, kayak malu gitu, nggak pede gitu loh bikin YouTube gitu kan. Sekarang Tapi buat. terus akhirnya kayak kita butuh ruang ya buat Ya. ngobrol. Akhirnya Untuk itu jadi ekspresi. tempat kita berinteraksi, berkomunikasi, dan kita betul, bisa betul. sharing banyak hal yang penting juga gitu yang Betul, bisa di-sharing betul. dari channel ini. kan orang di sini Marcella lah, kakaknya gitu. Ya saya lebih melihat bahwa Marcella apa ya, kegiatannya gila sebetulnya. Saya admire banget, nggak gampang menjadi ibu rumah tangga. Kan Olivia kan belum berumah tangga gitu, dan dia berorganisasi. Dua-dua hebat sih. Saya harus angkat topi dengan Mbak Teti Lis Indriati yang bisa mendidik dua putrinya cantik-cantik dan berprestasi. Tapi kalau saya melihat bahwa mungkin Marcella itu sudah mungkin lebih dulu ya, dan dia sekarang jadi ketua umum Parvi, punya idealisme untuk membantu distribusi perfilman nasional karena itu persoalan besar.
Karena dulu kita selalu menjadi persoalan bahwa distribusi perfilman itu dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Dulu kan cuma jaringan 21 doang gitu. Ya, yang bagus sih, kita berterima kasih. Dan betul kata Marcella di channel YouTube saya, Helmi Bicara, bahwa saya udah keliling dunia gitu. Bioskop Indonesia itu, terutama 21 itu, mungkin salah satu yang paling mewah di dunia. Anda ke Amerika, biasa aja bioskopnya. Anda ke Singapura pun biasa aja bioskopnya. Saya pernah nonton di Selandia Baru, di Australia biasa aja. Terus tiketnya lebih mahal. Ya, terus saya ngomong, kenapa saya lebih suka nonton di Indonesia? Tiketnya lebih murah dibandingkan di Singapura, dan nomor 2 apa? Ada terjemahannya, ada subtitlenya. Iya. Kalau di luar negeri kan nggak ada tuh. Jadi menurut saya itu jawaban saya. Sekarang sih YouTube. Sorry ya TV. Sorry. Bye-bye TV. Karena TV akan makin lama makin ditinggalkan orang ya. Jadi orang udah nggak punya waktu lagi untuk menonton TV. Jadi stasiun Mobile TV. ya, Bang, ya? Oh ya, anytime anywhere gitu. Sekarang orang-orang yang non milenial pun udah mulai nonton YouTube gitu. Iya. Dan aturan enak banget gitu. Di TV kita kesel aja. Kita diatur oleh namanya rating gitu dan share yang cuman based on survei gitu, yang juga kita nggak pernah tahu. Ke YouTube itu adalah digital, di mana penontonnya itu kuantitatif tuh bener-bener kita tahu, kita nggak bisa bohong berapa menit orang nonton ya, dan berapa yang nonton, itu semua datanya terukur. Jadi saya milih YouTube, dan di YouTube saya lebih bebas untuk berekspresi dan penontonnya jauh lebih banyak. Terus menjadi entertainer atau politikus? No, saya tidak pernah berpolitik. Jadi saya lebih kepada orang yang saya tuh adalah orang yang kepengen sharing gitu. Usia saya udah di atas 50. Saya kepengen sharing apa pengalaman saya, apa yang pernah saya bisa. Ya, jadi itu yang menginspirasi, yang menjadi konten dari Helmi Bicara. Saya bicara apa yang pernah saya alamin, apa yang rumus sukses yang saya lihat dari orang lain. Jadi ya saya tidak berpolitik. Ya, saya tidak pernah nyalonkan diri jadi anggota dewan misalnya, walaupun saya pernah 3 kali pilkada. Pilkada itu kan kontestasi untuk menjadi pimpinan kepala daerah tepatnya, tetapi melalui proses politisasi. Dan di situ pun saya gagal, ya sudah. Oh ya. Jadi saya sangat mengapresiasi gitu Marcella Zalianty, concern banget masalah distribusi. Saya ulangin sekali lagi ya. Saya sedih gitu, banyak sineas Indonesia gitu. Kadang-kadang filmnya ada yang 1 hari sudah diturunkan, ada dari jaringan 21 gitu ya, ada sineas yang nggak kebagian slot, nggak dapat layar gitu ya, betul ya? Gitu. Apalagi kalau ada film-film superhero udah masuk abis tuh. Bang Helmi nggak kepengen buat film? Enggak. Saya tapi membantu ya, karena saya berkali-kali, karena saya tuh kan orang nggak banyak tahu saya bikin skenario film cukup banyak. Orang nggak pernah tahu kalau Blok M itu saya yang buat. Mulai dari novelnya sampai skenarionya saya buat. Yang dulu Desi Ranasari dengan Paramita Rusadi jadi unggulan FFI. Terakhir saya bikin Joshua saya yang buat. Ya, filmnya Joshua. Terus ada beberapa lah saya membuat film. Dan kalau sebagai inisiasi terakhir saya terlibat di produksi film itu pada saat saya punya tanggung jawab moral untuk mengangkat karya-karya Atim Mahmud, dan kita akhirnya dibantu oleh Mizan, dan yang sutradaranya adalah jadi saya lupa tuh ya, jadi kita bikin Ambilkan Bulan. Oh, Ambilkan Bulan, saya tahu deh itu. Ya. Jadi Bang Helmi lebih banyak nulis ya? Nulis, saya kan memang penulis dulu. Sekarang aja nggak punya waktu. Saya dulu nulis novel, nulis beberapa skenario. Ya, dulu saya pernah kerja di Rambun Jabi, zaman masih dulu ya, perusahaan dia sebelum Multivision tuh, Parkit ya. Parkit dulu saya beberapa skenario itu saya yang nulis. Dulu karya Dedi Arman itu kadang-kadang dialognya saya yang ngerapiin gitu. Dan berapa kali Pak Ram ngasih saya, "Mi, ini ada film lo ini ya." Pokoknya jadiin skenario yang Indonesia. Jadi dulu saya cukup banyak bergerak dalam dunia film. Padahal nggak pernah sekolah khusus menulis ya, Bang? Enggak lah, saya akuntan. Saya belajarnya dulu gini, ingat. Menulis itu ternyata rasa ya nomor 1. Rasa.
sama kepepet. Dulu kan saya pegawai negeri. Kalau saya nggak mengerjakan sesuatu yang lain, ya? Ya, wawasan juga menjadi hal. Saya lagi nulis novel, mungkin apa ya, tentang seorang bisnismen dengan segala macam apa. Sekarang lagi ditulis. Lagi nulis, ya nggak tahu selesainya kapan. Ya biasalah dengan saya tuh kepengen banget bikin kehidupan seorang apa anak muda sukses, konglomerat, pergaulannya dunia lengkap dengan segala macam godaan, ada perempuan, ada apa gitu. Saya lagi nulis itu tuh karena kan saya paham itu dunia gitu. Iya. Saya paham tentang pergaulan dunia, saya paham tentang pergaulan dalam dunia bisnis. Ya, dengan segala macam intrik dan segala macam persoalannya. Saya nggak tahu selesainya kapan. Saya waktu nulis skenario Joshua itu kali bertahun-tahun baru kelar. Jadi 2 tahun saya kelarkan dan waktu itu di berapa itu saya menyelesaikan skenario film Joshua itu di Las Vegas gitu pada saat saya membawa Joshua untuk tur di Las Vegas gitu. Jadi ya karena disambil lah ya. Iya. Kita nulis tuh kalau lagi enak ya enak. Iya, tergantung moodnya ya. Tergantung mood. Jadi dulu itu Marcella saya menulis novel. Waktu itu tiba-tiba saya mendengar pengumuman di radio bahwa ada sebuah film akan dibuat, lagi mencari casting. Judulnya Ketika Musim Durian Tiba. Saya bilang, oh ini novel gua nih. Gitu, novel gua nih. Saya telepon penerbitnya. Iya nih, loh kok saya nggak dikasih tahu. Dan ternyata waktu itu diambil oleh Virgo, Bang Ferry Andriawan gitu. Sutradaranya Abdi Wiono. Yang main Nindi Ellis, Ongki Alexander dan sebagainya. Di situ saya kecewa karena itu film drama cerita remaja, tapi karena yang menulis skenarionya Abdi Wiono, ininya aja dialognya aja nggak remaja banget. Kok bisa sih Bang nggak izin dulu? Iya, kejadian di saya. Sejak itu saya bilang, saya nggak nyari makan dari dunia film. Saya ini akuntan, saya ini dosen. Nggak patean lah. Tapi saya bilang, setiap karya saya harus saya nulis skenarionya. Dan Pak Ram, saya ketemu Pak Ram setuju. Ya udah, emang harus you yang tulis. Tapi persoalan hak cipta ya, Bang, menurutku tuh, I don't know, nggak tahu deh kalau menurut Bang Helmi, menurutku undang-undang hak cipta diganti menjadi delik aduan, menurut aku itu persoalan sih di Indonesia. Ya. Kan dulu delik biasa Bang, sekarang kan jadi delik aduan. Kalau nggak diadukan ya sudah ya. Ya artinya ya memang yang mengetahui itu kan dengan alasannya yang mengetahui karya itu milik seseorang tersebut hanya yang punya, jadi kan? ini setuju saya Marcella. Tapi itu masalah sih menurut Banyak aku. persoalan ya, mulai dari undang-undangnya sendiri maupun aplikasi di pengadilannya, law enforcement-nya itu juga menjadi persoalan kedua ya. Tapi ketika diganti jadi delik aduan dengan kultur masyarakat kita, terus ditambah polisi, aparat penegak hukum lah ya, aparat penegak hukum kan mau tidak mau menjadi pasif. Mereka merasa loh yang punya aja nggak hidup, kita nggak bisa. Nah sementara untuk mengadukan, sementara kan intellectual property rights itu kan ketua parti ini harus banyak. Parti yang diurus itu sebenarnya artis, tapi aku jangan lebar kemana-mana. Loh kamu kan juga para pekerja film kan tanggung jawabmu juga dong, bukan cuma artis dong. Sebetulnya secara asosiasi artis Bang, kan dia artis film, jadi pekerja seni perannya sebetulnya. Tapi ketika kalau aku di dalam lingkup Kadin, kalau di Profi ya itu lebih ke semuanya ya. Tapi kalau di partinya sendiri sebetulnya aktornya Bang. Aktornya memang. Walaupun melebar juga kan. Akhirnya melebar karena sayanya masa nggak ngurusin sutradara, masa nggak ngurusin penulis skenario gitu. Bukankah di FFI juga diberikan penghargaan kepada skenario terbaik, sutradara terbaik ada kan? asosiasinya masing-masing. Memang sih, pekerja film itu ya. Saya ngambil di segmen yang gua banget. Saya kan nggak mungkin ngeprank atau datang ke rumah kamu mau beli rumahnya Marcella gitu. Dan orang juga nggak percaya gitu. Ananda Mikola keluar, siapa tuh gitu. Ya udahlah, kita harus punya segmentasi pasar masing-masing. Mau wawancarai. Iya, kalau Bang Helmi lebih mau wawancara. Saya itu alhamdulillah ya bisa mewawancarain, bisa diwawancarain dan bisa sendiri juga. Roy Martin. Dia kaget-kaget tuh. Saya tahu dari dia film pertama dia Bobby, dan dia ngaku bahwa dia pernah dalam satu syuting digampar oleh Christine Hakim 17 kali gitu.
hanya Wim Umbo, apa Om Steve gitu ya, apa Teguh Karya marah karena dia terlambat. Saya tahu nama asli dia siapa gitu-gitu. Saya hafal nama kakaknya, adiknya gitu. Jadi menurut saya seorang interviewer harus melakukan persiapan. Harus melakukan persiapan. Tadi saya dengan Soleh Solihun, saya gali dia, saya dapat benang merah. Ini orang kok nggak punya plan gitu, tapi ngalir aja. Dan dia akhirnya ngaku bahwa dia itu dia dari kecil itu takut mati karena keseringan baca hidayah. Sehingga dia nggak berani untuk bikin planning panjang-panjang, dia ngalir aja gitu. Dan itu akan jadi clickbait saya, Soleh Solihun gara-gara membaca film hidayah tidak punya ini gitu. Nggak punya planning tapi ngalir aja. Tahu-tahu dia jadi stand up comedian, tahu-tahu dia jadi MC, ngalir aja. Jadi kayak air ya. Ya. Kadang-kadang beda dengan orang ambisius yang di plan-plan malah nggak jalan, dia nggak. Dan dengan begitu dia nggak stres, dia nggak peduli itu. Ada orang lebih sukses dari dia, dibayar honor lebih tinggi, Kan semuanya tergantung kepada kita. Kalau kita bersyukur, apapun yang kita dapat kita syukurin, kita tidak akan pernah kecewa, kita tidak akan pernah stres. Betul. Ya itu sih. Nggak gampang kan? Seberat apapun ya udah bersyukur aja. Saya berusaha, saya gagal berkali-kali. Pilkada kalah 3 kali. Di Rute Ferry orang bilang saya sukses, saya diberhentikan, tapi saya bersyukur. Nah, terima waktu kasih. itu Bang Helmi berarti pilkada tapi tidak melalui jalur partai. Didukung partai. Iya, berarti didukung partai, kan. Bang Tapi Helmi saya bukan berarti saya anggota partai, partai. bukan. Saya didukung oleh partai. Orang kan melihat sekarang kan partai kan kepengen kadernya, kepengen usungannya menang dong. Ya kan, dia lihat dong elektabilitas saya tinggi, popularitas tinggi. Iya. Ya, tapi Tuhan tidak memberi restu saya ke sana. Kan saya bilang rencana saya punya bukan tempatnya masing-masing ya, Bang. rencana terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Tuhan. Exactly. Iya. Oke, Bang. Ya, salam Nanda ya. Salam Nanda. Kalau Bang Helmi itu sebetulnya aku kenalnya itu udah cukup lama. Nah, yang cerita terakhir itu saya lagi di Bandung, lagi meeting tuh sama lagi acara pembentukan Parvi Jawa Barat. Terus tiba-tiba ditelepon sama timnya Bang Helmi, telepon ke salah satu timku tuh Regi. Bang Helmi ya mau ketemu karena ada tokoh film lembaga perfilman dari Iran datang ke Indonesia. Mau ketemu biar mau diketemukan dengan Mbak Marcella, bahas bagaimana nih ekosistem perfilman dan lain sebagainya. Udah tiba-tiba waktunya tuh aku masih di Bandung, Bang Helmi minta sore atau besok paginya gitu yang aku nggak bisa. Pas aku bisa, Bang Helmi nggak bisa. Pas kita dua-duanya bisa, kayaknya orang filmnya udah harus keburu pulang. Tahu-taunya besoknya aku nggak dapat kabar lagi. Bang Helmi udah nggak di TVRI lagi. Saya hah? Udah nggak di TVRI lagi. Kemarin baru ditelepon untuk kita ketemu di TVRI buat bicara dengan itu kan dari orang dari lembaga film di Iran. Baru ketemu lagi sekarang. Dan akhirnya beliau ternyata udah punya YouTube konten yang subscribernya juga udah banyak banget. Terus tidak berubah sama sekali, masih sama Bang Helmi Yahya yang selalu punya cerita, selalu punya hal untuk dibagi. Terus kalau ketemu sama dia ngobrol pasti ketawa-ketawa, dan ya Bang Helmi itu selalu tahu dan selalu bisa melihat, selalu bisa mengangkat hal-hal yang positif dari seseorang yang mungkin nggak semua orang bisa lihat, tapi ketika ngobrol sama dia tapi bisa jadi termotivasi. Tapi juga tadi Bang Helmi sempat yang ngobrol sedikit yang mana bisa jadi konten YouTube kita juga. Tapi tadi jadi jadi berkembang lah ketika dia tahu bahwa kita lagi menginisiasi Indiscope, bioskop rakyat, terus aku lagi juga develop film Laksamana Malahayati. Terus beliau tuh kebetulan juga pengagumnya Malahayati. Terus Bang Helmi bilang, oke, 2 ya berarti saya mau ikut nih. 1 Malahayati, saya mau ikut dukung bioskop rakyat. Jadi ya mudah-mudahan itu jadi satu awal yang baik atau bisa jadi kolaborasi yang baik. Tapi yang pasti satu nih, aku cukup salut. Saya pikir YouTube konten ya atau YouTuber itu yang
yang bisa dimonetizing itu tuh lebih banyak tuh yang anak-anak muda, atau yang konsep-konsepnya tuh lebih cenderung, kalau anak sekarang bilangnya tuh alay-alay gitu. Tapi ternyata konten seperti Bang Helmy ya, yang sebetulnya juga Bang Helmy kan orangnya juga cukup serius ya. Jadi ya ada sisi entertainingnya, tapi juga secara materi juga ya materi pintar gitu kan. Nah ternyata juga bisa dimonetize juga gitu. Jadi aku pikir berarti YouTube ini tidak juga mengenal usia, tapi dia lebih kepada melihatnya benar-benar purely content. Bahkan nobody dan orang yang bukan siapa-siapa aja juga bisa memonetize diri dan kontennya gitu lewat YouTube. Ya we'll see. Mudah-mudahan aku punya lebih banyak waktu, karena selama ini nggak pernah ada waktu dan nggak pernah kepikiran bikin YouTube channel. Nggak pernah kepengen, karena aku bukan tipe orang yang juga terlalu social media person gitu. Juga bukan orang yang hobi banyak-banyak bicara, terus juga atau banyak-banyak tanya-tanya macam-macam orang. Kalau tau ngobrol, lebih suka ngobrol yang nggak diliput gitu kan. Instagram juga baru beberapa lama ini akhirnya dibuka, tadi juga lebih private. Tapi ternyata pandemi ini merubah banyak hal dan nature atau culture and perspektif juga nih. Jadi akhirnya ya YouTube ini bisa jadi jendela gitu juga buat, atau ruang buat kita tuh bisa berbagi, bisa ngobrol dengan ketemu teman-teman seprofesi, teman-teman yang menurut kita juga punya hal-hal yang inspiring. Kita bisa